Orang yang datang ke karaoke itu orang susah apa orang senang? Orang susah mencari senang, makanya namanya dunia hiburan malam. Orang susah, makanya karaoke itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mencari senang di klub malam? Jawabannya satu, karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Bagaimana supaya mereka tidak datang ke klub malam? Pengajiannya dibuat menyenangkan. Ngaji wis dengan berbagai problem, datang ke tempat pengajian, sampai pengajian di neraka-neraka ke, di bid'ah-bid'ah ke, di kafir-kafir ke. Padahal menurut saya bahagia itu hukumnya wajib. Maka kenapa Allah mengatakan la tahzan, ojo susah? Kenapa? Karena seneng ke hukumnya wajib. Mila pengajian digawe seneng Bu. Kaya jenengan nuwante pengajian kalau nyelonjol ke tungkak, ora apa-apa. Yo mengaku batin apa orang rumah sana tungkakmu meletek-meletek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus segenap pengurus cabang Nahdlatul Ulama, jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang sangat-sangat saya takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini dikomandoi oleh GP Ansor Ranting Harjodowo. Kelas Ranting bisa menghadirkan sebegitu banyak orang. Insya Allah Ansor hari ini merupakan gambaran NU masa depan. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Beli bawang, beli merica, insya Allah Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Begitu tadi naik pegunungan, mobil berjalan kok nggak sampai-sampai. Saya mikir, apakah ini masih Indonesia? Tetapi rasa capek itu spontan hilang dan sirna melihat kebahagiaan Bapak Ibu di tempat yang begitu indah dan begitu sejuk ini. Mudah-mudahan berdesak-desakan siang hari ini merupakan gambaran besok berdesak-desakan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan engkang tindak mriki atine susah kundur sami bungah, engkang tindak mriki awake gerah kundur sami waras, engkang tindak mriki utange kathah mugi kundur sami lunas. Senajan to ora iso lunasi, muga-muga sing utangi lali. Alhamdulillah. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iki nyuguh wedang apa kene kon dodol bakul minuman iki malah. Salah satu kebahagiaan
bagi orang-orang yang mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama yang merupakan satu-satunya organisasi yang paling kekeh mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berideologikan Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Kita bersyukur bahwa tradisi-tradisi Ahlus Sunnah sampai hari ini pasti terjaga dengan keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama. Maka tidak ada satu organisasi pun di dunia ini bisa meriah seperti NU. Payungmu diprotes karo mburimu. Sing mburi kae pengen delok raiku, ora pengen delok payungmu. Tradisi-tradisi Ahlus Sunnah itu mampu terjaga dengan baik dengan keberadaan organisasi Nahdlatul Ulama. Itu kalau mau pakai payung jangan di sini, di belakang sana. Ya ngono wis tuwa payunge pink. Maka kalau ada pihak-pihak yang menyatakan gak penting NU-NU-an, jelas ini adalah orang-orang yang tidak paham atau mungkin bahkan memusuhi Nahdlatul Ulama. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Arab Saudi itu dulu awalnya amaliyahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Arab Saudi hari ini sirna? Dikuasai oleh orang Wahabi dan Salafi. Salafi niku napa? Salah fikire. Kita sudah tidak penting lagi membicarakan karakter Wahabi Salafi secara fisik. Sudah kurang modern dan kurang kekinian. Dulu Arab Saudi itu dikuasai amaliyah Ahlus Sunnah. Masih ada tahlilan, ada maulitan, ada istighosahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya kenapa sekarang hilang? Karena di Arab Saudi tidak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka fungsi Nahdlatul Ulama adalah menjaga supaya amaliyah-amaliyah itu tetap terjaga. Maka dulu ketika saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya konsisten dan istiqomah menjaga amaliyah itu. Tapi istiqomah itu kan berat, Gus. Iya, kalau istiqomah pasti berat. Karena kalau ringan namanya istirahat. Dulu ketika saya jadi James Bond di lingkungan orang Muhammadiyah, masih saja saya mempertahankan amaliyah-amaliyah yang diwariskan oleh orang tua saya. Makanya kenapa saya itu ngefans banget sama bapak saya. Bapakku kiapian loh. Setiap kali berangkat ke masjid, manakipan, sholawatan, berjanjinan, tahlilan, yasinan, pasti saya diajak. Jadi saya bisa mimpin tahlil bukan karena baca, karena ikut bapak. Maka pendidikan yang paling bagus itu adalah uswah keteladanan. Bapak ke masjid, sholat, ngimami. Saya ikut ke masjid, sholat, enggak, lari ke sana kemari, dolanan beduk. Akhirnya bapak saya jengkel, tutuke beduk dideliki. Begitu bapak sujud, saya masuk ke sarungnya bapak. Ketemu, iki tutuke. Kalau yang masuk anaknya kan nggak masalah. Saya jadi ingat santri saya, jamaah saya di Doli, Surabaya. Orangnya gede, gemuk, badannya besar. Saking cintanya dia dengan NU, perutnya ditato beduk. Wih apa lih? Tato beduk kiai. Kenapa? Karena saya cinta dengan NU. Wih tato beduk, nggih. Tutuk endi? Ngisore. Bapak saya menjaga tradisi pesantren, tradisi Ahlus Sunnah itu di kampung dengan luar biasa. Maka begitu saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, bapak saya bilang, kamu boleh belajar di lingkungan Muhammadiyah,
tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Tapi ingat, jangan pernah tinggalkan tradisi Ahlus Sunnah. Maka kemudian tradisi itu saya pertahankan. Bahkan hari ini jamaah di situ ikut saya pengajian di pondok, padahal Muhammadiyah. Yang sering saya bilang, Gus Miftah bisa akur sama orang Muhammadiyah, akur. Silaturahminya menggunakan apa? Pancasila. Silaturahmi kita dengan Kanjeng Nabi, sholawat. Silaturahmi kita dengan Allah, sholat. Silaturahmi kita dengan sesama anak bangsa, Pancasila. Maka walaupun saya bersama orang Muhammadiyah, santai. Maka saya punya teori. Ayat pertama yang diterima Kanjeng Nabi, Iqra bismi rabbik, itu mengandung dua dimensi. Iqra itu akal, bismi rabbik itu hati. Iqra itu intelektualitas, bismi rabbik itu spiritualitas. Apa bedanya NU karo Muhammadiyah? Yen wong NU biasane gede atine, yen wong Muhammadiyah biasane gede akale. Kok ndase matamu malah ngendas-ngendas ke Muhammadiyah. Bocah Ansor kalau ngomong ndas mantep banget, ndase. Ini ujian konsistensi. Bagaimana kemudian tradisi ini merupakan solusi kemasyarakatan. Maka masjid-masjid di kota Yogyakarta ini nyuwun sewu, rata-rata masjidnya makmur karena ditunggu penjaga masjidnya dari orang NU. Apalagi kemudian masjid-masjid yang berbau MTA. Waduh, sudah majelis tafsir aneh-aneh. Coba, bagaimana kemudian kita memberikan hiburan kepada keluarga ahli waris yang ditinggal mati oleh keluarganya dengan sekian banyak agenda. Itu bagian dari tradisi Ahlus Sunnah. Maka kalau saya ditanya, Gus, enten mboten masalah tinggal di Masjid Muhammadiyah? Enggak ada. Masalahnya hanya satu. Saya ikut Muhammadiyah kurus. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas pernah ada selamatan. Itulah wong NU, pengajian langsung disuguh teh apa kopi nggak jelas. Diarani kopi kok cair. Diarani teh kok ireng. Terus yo kiye ning guwanten tutupe pingit hancur iki. Kalau di Jogja itu kiai pengajian suguhannya pakai cangkir, ini gelas angkringan. Ini ngombe ini kiai pengombori cangkeme sapi. Empat tahun saya ikut Muhammadiyah. Jadi tadi oleh-olehnya kurus. Begitu saya menikah dengan orang NU, pindah ke masjid mertua saya di orang NU, saya langsung gemuk. Dari 40 kilo jadi 105 kilo. Ibu-ibu yang merasa gemuk santai saja. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Alasannya kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, nggak pernah fokus kepada perasaan. Makanya lah jenengan mas-mas Ansor dua istri gemuk, jos. 30 menit mau kelon sikilmu kram tak kandani. Saya dulu begitu nikah dengan istri NU langsung gemuk. Kenapa? Susunya cocok. Tetangga saya belum nikah Gus, tapi kok gemuk, jelas susunya gonta-ganti. Begitu saya pindah ke masjid lingkungan orang NU langsung 105 kilo. Lah piye orang? Wong NU ki nyeneng kaya titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Sholawatan mangan. Manakipan mangan. Mujahadahan, istighosahan, tanggane lara njaluk didongake. Sing lara mati mangan meneh. 7 dina iki. Nganti rupane kaya besek iki lho saiki. Demikian juga bagaimana kemudian NU dalam berbangsa dan bernegara menyikapi segala sesuatu dengan wasatiyah, moderat. Kenapa? Karena dalam Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton." 2-3 tahun yang lalu di Jakarta dikit-dikit demo. Gak setuju ini demo. Katanya ulamanya ditangkap demo. Aksi bela ini demo. Coba. Lebih efektif mana dengan amaliyah orang NU? Mereka bela negara demo. Ini demo.
Orang NU coba Anda lihat, santai. Aksi bela negara, mereka demo, kita istighosahan. Aksi bela tauhid, mereka demo, kita cukup tahlilan. Aksi bela Nabi, mereka demo, kita maulidan, sholawatan. Aksi bela ulama, mereka demo, kita manakipan. Aksi bela ilmu, sorogan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela janda, ya lamaran. Ada banyak janda di sini? Tahan sor banjir ki rabi karo rondo wae. Karena nikah dengan janda itu asik. Gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Oh, kok wis tahu? Termasuk tradisi-tradisi seperti Maulid Nabi, seperti Isra Mi'raj seperti ini. Hanya Nahdlatul Ulama yang kemudian mampu mempertahankan. Dalam rangka apa? Membina keagamaan dan kebangsaan. Maka dulu Hadratus Syekh Mbah Maimun Zubair sebelum beliau meninggal, 3 hari sebelum Idul Fitri saya ditelepon. Siap Kiai, saya kasih amanah 2 hal. Yang pertama, lanjutkan pengajianmu di klub malam dan di lokalisasi. Terhitung sampai, dan itu saya pegang penuh janji saya kepada Mbah Mun. Saya diamanai untuk melanjutkan pengajian saya di lokalisasi dan klub malam. Makanya 2 minggu yang lalu saya dapat penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, sebagai ustadz yang paling konsisten pengajian bersama lokalisasi. Jadi 22 tahun saya ngaji bersama lonte. Anda tahu lonte itu pekerjaannya apa? Bakul kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Mana sapa? Manukmu. Yang kedua, saya diamanai untuk apa? Nah, kalau kamu ngaji hari ini, tolong isinya banyak tentang kebangsaan. Keumatan dan kebangsaan harus menjadi fokus. Kenapa? Di tengah isu-isu maraknya intoleransi. Di tengah isu-isu orang memperkarakan persoalan NKRI yang mencoba Pancasila sebagai sebuah ideologi, dan Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terdepan untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara yang kemudian diwujudkan dalam bentuk NKRI harga mati. Ini NU. Orang lain demo dan lain sebagainya gak ada efek. Coba Anda bayangkan kalau Muslim Isra Mi'raj seperti ini, semua tempat mengadakan pengajian dan di dalamnya mohon maaf kita sampaikan kajian-kajian keumatan dan kebangsaan secara happy dan menyenangkan. Makanya saya besok ini akan membuat akademi kebangsaan Gus Miftah. Saya mau mendidik dai-dai yang happy dan menyenangkan. Sampai saya mendapatkan undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara toleransi dan kebangsaan. Jadi kalau ada teman-teman dari Kendal pengen jadi dai, modelnya kayak Gus Miftah, kiai oke. Tapi saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau banyak pasti murah kecuali adab. Jadi kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Sopo? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah langka. Kalau langka berarti antik. Kalau antik harganya mahal. Lah gimana gak mahal? Blangkon saya laku 900 juta. Saya bikin blangkon 90.000, saya lelang untuk muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Dibeli sama muhibbin saya 900 juta. Coba Anda bayangkan, blangkon saja 900 juta, apalagi sempaknya. Wah. Rekor. Makanya kemarin penghargaan saya itu 3 Bapak Ibu. 1, dai yang paling konsisten ngaji di lokalisasi 22 tahun. Yang kedua, rekor di dunia blangkon laku 900 juta. Yang ketiga, selebriti yang paling banyak wajahnya dibokong truk. Gambarnya dibokong truk. Ada ratusan truk gambarnya wajah saya apa?
Modelnya macam-macam. Ono jomblo, ada gambarnya Gus Miftah, ada quote jomblonya. Apa quote jomblonya? Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Ngomong janda, ada gambar Gus Miftah di bokong truk ngomongin janda. Hidup itu memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Janda dan tawa. Yang paling menjijikkan satu, mobil tangki sedot WC, ada gambarnya Gus Miftah, quote-nya gak asik, silitmu adalah rezekiku. Ya. Kita akan mengemas bagaimana kemudian dakwah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Orang hadir pengajian itu happy. Saya punya teori begini, kenapa pengajian saya buat happy? Coba Anda jawab. Orang yang datang ke klub malam, ke diskotik itu orang susah apa orang senang? Orang yang datang ke karaoke itu orang susah apa orang senang? Orang susah, mencari senang. Makanya namanya dunia hiburan malam. Orang susah. Makanya karaoke itu puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pertanyaan saya adalah, kenapa mereka mencari senang di klub malam? Jawabannya satu, karena mereka tidak pernah mendapatkan kesenangan di tempat pengajian. Bagaimana supaya mereka tidak datang ke klub malam? Pengajiannya dibuat menyenangkan. Ngaji wis dengan berbagai problem, datang ke tempat pengajian, sampai pengajian di neraka-neraka ke, di bid'ah-bid'ah ke, di kafir-kafir ke. Padahal menurut saya bahagia itu hukumnya wajib. Maka kenapa Allah mengatakan la tahzan, ojo susah? Kenapa? Karena seneng itu hukumnya wajib. Mila pengajian digawe seneng Bu. Kaya jenengan nuwante pengajian kalau nyelonjor ke tungkak, ora apa-apa. Yo mengaku batin apa orang rumangsane tungkakmu meletek-meletek. Sawante kalau nyoh. Ngono ning omah celukane mama. Mama tungkake meletek. Mama tidak pun ditandur Bapak. Apa? Musung? Namanya apa? Oh, ngusung rampen. Papa di mana? Ngusung rampen, Mama. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian dimaksud dengan Islam yang wasatiyah. Menyikapinya jangan berlebih-lebihan. Loh, Kanjeng Nabi itu kan Isra Mi'raj dalam rangka mencari happy, mergo susah. Maka kenapa kemudian kita harus happy? Gawe seneng wae. Urip iki seneng-seneng entuk, asalkan satu, jangan bermaksiat. Kamu mau apapun boleh, sing penting seneng, syaratnya aja maksiat. Umpamane, cukup nyuguh Gus Miftah kopi pahit. Kopi pahit saya sudah bahagia. Ibu-ibu tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Kalau dikasih kopi panas langsung diminum. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Gus Miftah itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Wah. Ngomong tapi bohong tak ajar. Lah Islam wasatiyah yang tawasud inilah yang kemudian menjadi fokus Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara itu asik. Walaupun selama ini nyuwun sewu, kecintaan NU kepada negara kadang-kadang tidak pernah dihargai. Tapi tidak masalah. Saya sering bilang, NU itu lama-lama seperti ayam. Ayam itu angkrem dewe, ngendok dewe, netes dewe. Begitu jadi telur ayam digoreng, yang dapat nama orang lain. Siapa? Telur mata sapi. Angkrem dewe, ngendok dewe, netes dewe, begitu digoreng rasanya enak. Sing entuk jeneng wong liya, telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Dan kalau pesta yang dipotong siapa? Ayam.
Saya waktu habis pilpres itu bilang, kenapa NU nggak dapat menteri banyak? Loh, NU itu nggak butuh apa-apa. Kenapa? Karena NU lebih besar daripada menteri, betul? Santai saja. NU lebih duluan ada sebelum Indonesia merdeka. Kenapa kemudian orang NU begitu berjuang nggak pernah dihargai, nggak pernah sakit hati? Karena mereka tahu kecintaan NU terhadap NKRI luar biasa. Milo sampai wae. Inilah Nahdlatul Ulama. Milo ibu-ibu lah golek mantu, golek banser ansor iki. Jadikanlah banser sebagai prioritas calon menantumu. Kenapa? Jelas. Kiai saja dijaga apalagi anakmu. Banser lah undang-undangnya mung siji. Berani mati, jangan sampai lapar. Banser dilawan, gotri diuntal kok piye. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bagaimana kemudian beragama dan berbangsa itu asik? Maka pengaji Isra Mi'raj digawe asik. Wong Kanjeng Nabi kuwi Isra Mi'raj mergo golek asik. Minal masjid ilal masjid kemudian naik. Dadi Isra niku lak mlaku, Mi'raj niku lak munggah. Berarti kula wau dugi Semarang. Isra Semarang mriki, Mi'raj dhuwur banget kok. Isra niku lak mlaku wayah bengi. Makna dasarnya, mlaku wayah bengi. Jadi lawang bengi-bengi melaku dari satu kampung ke kampung yang lain itu namanya Isra. Kowe makan ing sawah bengi-bengi Isra. Nyuluh kodok bengi-bengi Isra. Mi'raj niku artine munggah. Mila kok kula niki dianggap dhuwur kula munggah mriki berarti kula Mi'raj. Mungkin jenengan bubarke tenda niku munggah panggung Mi'raj. Nah, mungkin dalu bapak-bapak munggah ibu. Lah mungkin ibu-ibu kondur mungkin dalu matur kali bapak nih Pak, punapa dalu punika panjenengan ngersake Mi'raj. Malah sing lanang gaya ya. Mi'raj. Ya selawatan dhisik ya ben asik ya. Ngersake lagu napa Bapak Ibu? Lagu lawas apa lagu anyar? Anyar dereng dadi. Bocah-bocah hadro sama gue apa lu? Seragamnya anyar, lu mas bro. Ini luar biasa, pecine NU, sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Pecine. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa? Ditinggal rabi. Ditinggal pas sayang-sayangnya. Mundur alon-alon. Pertanyaan nomor janji. Biyen aku sewega suwe-suwe mlumah kalesa. Ya, kalau pengen sholawatan tentang sholat tapi versi ditinggal pas sayang-sayang. Lo tak ngatur kepala lungguh Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah bapak, di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Oh Pak Kapolsek. Mungkin aja nawang Pak. Mila tuku tiket di depan kamu nggak bayar tiket kok. Sholawat tibil kulub. Mengke si Iri melaku. Vokalisnya yang mana? Oh, kok wajahmu nggak meyakinkan? Ini namanya grup Hadro apa? Al-Karomah. Saya besok masuk surga, Al-Karomah ngawal. Tapi yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Dadi kene kelon mau keteplak. Iki yo banter malah selfie. Kalau zaman dulu itu ketemu kiai minta barokah doa, sekarang barokah selfie. Maka kenapa banyak ibu-ibu pakai kawat gigi? Karena kalau orang dulu otot kawat balung besi, orang sekarang gigi kawat untuk selfie. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina
Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Ho musik ngopo rong dong. Aku iki ngetes. Go sing bengok banter, muga-muga pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Sing bengok banter tak dongake utange lunas. Sing ora bengok mulih meteng. Tunjukkan cintamu kepada Kanjeng Nabi. Kayak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah kaya tukang las. Muter Dre, Shallu ala Nabi Muhammad. Sholawat tibil kulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha jadil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Dirungake kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turung sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Tangan diangkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tandha syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari wa diyaiha. Shallu ala Nabi Muhammad. Tipu ngetok tak selawatan, tipu ngetok. Sing liya cangkeme meneng kabeh. Sangoni rung. Wis sangoni rung. Wis aku durung kok. Ya, diiringi tipu ngetok. Sing sepindah malah sing banter, muga-muga atine mari kabeh. Muga-muga penyakitnya diangkat kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari. Sepindah malik men tambah ayem. Allahumma sholli
Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari. Shallu ala Nabi Muhammad. Malaikat ning langit bengok, buka titik, jos. Ono pinter. Ya salah gumne, ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam waghfir lana ya wasi'al karami huwal turja syafaatu li kulli haulim minal ahwali mukta. Ayo li atiku rasane loro nyawang konco adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate ya ditinggalno selawat bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli mina ahwali iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru ya dikepuki hayo rene gendang ngaji sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal ahwali mukta. Kendang itu sing banter. Ya Rob ya wasi'al huwal turja syafa. Gos bidang males yang mrikorong bengok sadung akhirnya segini lancar bareng-bareng. Lebih keras lagi. Ya Rabbi bil ya wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa li kulli haulin minal ahwali muqtar. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ngono le lagu musik kreatif. Ya lagune cokot boyo. Acara selanjutnya penyerahan lukisan kepada Gus Miftah dari Slamet Gudel. Oh, siapa itu? Mana lukisannya, mana lihat? Ganggu wong ngaji. Sampai lukisannya elek, awas.
Pak Sukti yang mana? Kowe syukur kuwi. Oh, selamat syukur. Syukur. Ya dibuka, dibuka. Oh, lukisannya Abah Lutfi. Alhamdulillah. Nih. Ya. Jadi Abah Lutfi itu selain guru saya, Mamah Salmah istrinya Abah Lutfi itu satu nasab dengan saya. Kita doakan mudah-mudahan Abah Lutfi senantiasa panjang umur. Amin. Apa? I love you. I love you too. Rondo, rondo. Kamu jangan menggoda aku dong. Kan kamu udah tua. Nggih, matur nuwun. Niki kula aturke teng Abah Lutfi napa disebut teng pondok kula. Akate sing jelas. Kor. Apa? Oh, di pondoknya Gus Miftah. Kowe iki ngomong apa kamu ya, Kor? Syukur tak wene duit, syukur tak wene duit. Tak wene Kor, kene Kor. Tawari duit anyar. Nyokor, kene nyokor. Bon mriki mawon kesuwen. Ning aja nggih nglontre tak ajar. Rasa salaman. Kayak duit ya salaman. Ya mudah-mudahan syukur masuk surga pertama kali. Mangkat bar salat duhur. Amin. Jadi berduran modar rekor. Ya I love you too. Hah. Iya. Tolong nanti mbak-mbaknya pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaan kepadamu tidak bisa diutarakan. Codot, codot. Sorry ya mbak, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Ya, belajar dari kisah Isra Mi'raj. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita? Yang pertama, Allah mengajarkan sifat optimis. Saya pengen hari ini kita sebagai orang yang beragama, tinggal di Indonesia mempunyai sifat yang optimis, mempunyai sifat yang yakin. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan sampai kemudian kekhawatiran kita tentang masa depan menjadikan kita pribadi yang tidak optimis. Rungokno. Apa bedane wong optimis karo pesimis? Orang optimis sama pesimis itu bedanya satu, Bapak Ibu. Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Ini gara-gara corona gak rampung-rampung, banyak orang yang pesimis. Jan corona kurang ajar. Wingi bapak nih Delta, saniki mbok nih Omikron. Wingi bapak nih Delta, saiki mbok nih Omikron. Malah ana berita meneh. Terjadi perkawinan antara varian Delta dengan Omikron. Langsung kula dongake, muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Maka nyuwun sewu, kenapa kita harus menjadi bangsa yang optimis? Jelas Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Pemerintah kewajibannya adalah bagaimana kemudian vaksin, mengingatkan rakyatnya untuk prokes dan lain sebagainya. Kita dukung cara-cara itu, tapi nyuwun sewu, jangan takut yang berlebih-lebihan. Waspada harus, tapi jangan takut yang berlebih-lebihan. Kenapa? Illa ma kataballahu lana. Yang tidak Allah tetapkan kepada kita nggak mungkin mengenai kita, Pak. Tur mati ki wis ana dalane dhewe-dhewe. Tak takon, luwih ampuh Covid apa luwih ampuh Israel? Sing bener Israel numpangi Covid napa Covid numpangi Israel? Covid numpangi Israel napa Israel numpangi Covid? Israel mau numpangi Covid. Jadi sing ampuh niku mboten Covid tapi yo Israel.
Ning awake dhewe kudu ikhtiar menjaga diri supaya tidak kena Covid. Mula kula ngomong, lak soal mati wong NU niku iso mlebune surga luwih dhisik daripada Muhammadiyah. Soalnya apa? Muhammadiyah niku mengharamkan rokok. Karena ada peringatan pemerintah rokok itu membunuhmu. Lah wong NU tetep ngerokok. Soalnya wong NU percaya sing iso mateni niku ora peringatan pemerintah tapi Israel. Jadi hitung-hitungannya wong NU ki imane luwih kendel daripada Muhammadiyah. Tapi lah Muhammadiyah kan rokok ya lumrah kok. Peringatannya jelas kok, rokok itu membunuhmu. Hammadiyah. Bukan membunuhmu. Mula bapakku ngeyele ngomong, "Pak, rasa ngerokok, Pak." Halah rapopo le. Bapak yang ngerokok umurnya 75 tahun. Tonggo kowe kan ngerokok 50 tahun wis modar. Oh, mboten Pak. Akhirnya kula wingi teko teng Lampung, kula suwun bapak kula, tak wenehi buku Bahaya Merokok. Diwaca karo bapak kula, subhanallah, langsung berhenti membaca. Lawang NU ora ngeyel, cah cilik-cilik ngerokok. Dadak pujiane sing sapa wonge bar mangan orang rokok, padha karo wong sing ora cewek. Tapi demi Allah, wong NU kiai teng pundi-pundi paling sing ra ngerokok salah satunya cuman saya. Ibu-ibu Fatayat, mbak-mbak, kalau cari suami pilih yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah. Bapak kula ki ngeyel. Pak aja ngerokok, malah ngomong ngeten iki. Survei membuktikan menurut WHO 15% orang meninggal karena merokok. Bapak saya bilang berarti 85% meninggal karena tidak merokok. Oh aku. Apalagi NU ki repot Pak takkan. Urung dalile ni'matul udud ba'da dahar. Lah cara santri wa ni'matud dahar ba'da dukhul. Ora ngaji ra paham kene. Jadi nyuwun sewu. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian mencari solusi dari problema yang dihadapi. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'raj banyak problem le. Bojone mati, pamane mati. Susah, angsal, manusiawi. Maka kemudian Allah kasih hiburan, Muhammad, ojo susah. Kenapa? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Menghadapi Covid ini sama. Allah bersama kita, tidak bersama Covid. Yakin mawon. Bersama kita. Akhirnya apa? Karo Gusti Allah Kanjeng Nabi diwenehi hiburan. Mong bedane awake dhewe siji karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi duwe masalah hiburane napa? Minal masjid ilal masjid. Lah awakmu ora. Ketoke susah malah tidak kebon binatang delok munyuk. Mula do kurang ajar. Mangkat kebon binatang delok munyuk sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Ayo, luwih larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Spel tenang kok delok. Asengit aku. Dadi ki ngene nyuk, kok ngene nyuk kepiye. Ya, lak ning kotak ning tasmu ning dompetmu. Ana 100.000, 50.000, 5.000, 1.000. Ana kotak infak sing mok cemplungke sing ndi? Ya, cuk. 1.000. Lak wong wedok hitungane ku lumrah, Pak. Mang delok niku. Semua gambar pecahan mata uang itu ada gambar apanya? Cewek menari. 100.000 cewek menari, 50.000 cewek menari, 20.000 cewek menari, 10.000, 5.000, 2.000 cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari cuma satu, uang Rp1.000. Pati murah bawa golok. Yen wong lanang tugas iki megawe. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Wah. Hati. Makanya cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Nggak mungkin berbunga kalau nggak ada saldonya. Posisi laki-laki itu sekarang semakin susah li. Apalagi gara-gara layangan putus. Kurang ajar kok kayak. Dicurigai wong lanang. Padahal wong wedok karakternya siji. Wong wedok iki lak dilarani lah tau lali, tapi lak nglarani lah tau kelingan. Apa meneh bajune pink. Halah parah. Sing bajune ireng insyaallah luweh parah.
Kita diajarkan untuk optimis. Maka kemudian apa? Belajar dari kisahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi punya masalah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya solusi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, amaroni Rabbi an uksira qala la haula wala quwata illa billah. Jenengan kula ijazahi, saben bar ngasar sak derenge matahari terbenam, mang waca la haula wala quwata illa billahil aliyil adim kaping 100. Insyaallah rampung masalahe, ketemu solusine, kabul hajat lan dongane. Ditampi nggih, ping 100 sak derenge matahari terbenam. Kula pun buktekke. Gara-gara napa? Kula mbiyen ajeng bangun masjid teng pondok. Sing nate tindak pondok, lah masjidku apik to, Le. Aku bangun masjid. Duwe duit 50 juta, Pak polisi. Jenenge Pak Sugeng. Pak Kapolsek nggih. Pak Kapolsek lah ning kantor guala. Nang omah ketemu bojone, kiki kena kae. Aku ya hooh ndak. Pokoke provos paling medeni iki bojo ning omah tak kandhani. Wong wedok dilawan dan hati-hati. Loh, kalau saya setia, Bu. Kan saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas direkam kamera. Konangan bojoku modar aku. Bu, tahu nggak dalam Al-Quran itu ada berapa tipe keluarga? 4. Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, istrinya nakal. Nomor 2, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal. Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim. Suaminya soleh, istrinya solehah. Pertanyaan saya, ibu-ibu pilih keluarga yang mana? Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung fatayat dengok Rasida Fir'aun wae ora apa-apa. Saya mau bangun masjid, Pak, duit 50 juta, Pak Kapolsek, Pandan Ramil. Bentar lah jelas, dari Pangdam, Ngisore, dan Rem, Ngisore meneh, dan Dim, Ngisore meneh, dan Ramil, Gus Miftah, dan Cuk Jalan. Komandan Pucuk, dan Cuk gitu. Punya 50 juta, Pak. Saya ketemu kawan saya. Saya baru pengajian di Padang Bukit Tinggi. Ditelepon, Gus, jenengan teng pundi? Niki saya buktikan the power of la haula wala quwata illa billah. Aku pengen awakmu sing di masalah jomblo gak duwe bojo dan lain sebagainya, tak wene solusi. The power of la haula wala quwata illa billah. Belajar dari Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Saya ditelepon, Bu. Gus Miftah di mana? Saya di Bukit Tinggi. Kapan pulang? Hari ini. Gus, ketemu saya di Mandala Krida. Saya ada acara. Akhirnya saya terbang dari Padang ke Yogyakarta. Naik pesawat. Kowe kaget? Kaget kok sekili cangkeme. Dodo. Kaget aku. Jantung itu di dada, Bu. Atau jangan-jangan kamu kayak pohon pisang. Punya jantung tapi nggak punya hati. Sampai Jogja, teman saya bilang, ini orang Keraton Cirebon. Gus, malam ini pengajian ya. Nggak usah lama-lama, karena mau wayangan sama Pak Anom Suroto. Sebelum Pak Anom dalang, Gus Miftah ngaji. Saya ingat tahun 2011, 2012. Berapa lama saya ngaji? 5 menit. Urung ngaji mulai sangoni lah aku. Loh, piye aja? Urung ngaji mulai sangoni. Sangoni 20 juta. Waktu itu 2012. Belum ngaji, disuruh ngaji 5 menit, 25 juta. Kendal, belas. Pokoknya lah ngaji Roca Ancor ki mong siji, padamu negeri kami berbakti. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Yes minimal ale anak-anak Ansor, anak-anak Hadroh kok bayarmu 7,5 M ya. Pitulungan setengah makso.
Akhirnya malam saya ngaji Pak sama Pak Anom Suroto dalam kondang. Gus, kok ngomong 5 menit? Dawuh panitia saya ngaji 5 menit. Seminggu kemudian panitia datang ke rumah saya. Napa? Gus, jarene jenengan badhe bangun masjid. Nggih. Telas pinten RAB nih? Rencana anggaran belanja habis 2 miliar. Kanca kula ning ngomong, rezekine jenengan Gus. Saya punya uang 2 miliar. Akan saya sumbangkan ke pondoknya Gus Miftah. Langsung aku ngelus dodone bojoku. Alhamdulillah. Bagaimana nanti ibu-ibu pasti optimis menghadapi hidup. Begitu saya iyakan, teman saya bilang Pak Polisi, Gus, tapi mohon maaf, untuk mencairkan uang ini butuh deposit. Untuk ngurus 50 juta. Delala duit kula teng rekening waktu itu ya hanya 50 juta tok. Kula rembukan kali bojo kula tak celuk, Beb. Bojo kula jawab, what happened baby? Saya bilang sama dia, I want to ask you something. Wah, gue paham, paham. Bahasa Inggrisnya gampang nih, buku bahasa Inggrisnya, buku tipe ketemu. Jam tangan bahasa Inggrisnya, clock, jam tangan rusak, clock. Jadi kelingan tamu kulo songko Australia, Antonio Sekodori. Jadi dia datang dari Canberra, Australia, pengen masuk Islam di Yogyakarta. 2 bulan setelah masuk Islamnya Deddy Corbuzier, saya dapat tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. I will to be a Muslim. Tak tanya, kenapa kamu pengen jadi orang Islam? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda ini menyenangkan. Akhirnya kulo sahadake bu, bar sahadake disuguh bojo kulo masakan Indonesia nggak doyan. Akhirnya bojo kulo stres dimasaki bung. Begitu mangan bung cangkeme malah doyan. Takon kali kulo, what is this? Ini apa? Aku mumet bung bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya kulo jawab, this is a bung. Wah. Aku coba, takon ini mana? What is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet tiga. Akhirnya kulo jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Malah bengok cangkem ibulin. Amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Ada mau untal mau peringewi aku. Ini the power of la haula. Akhirnya apa? Saya bilang sama istri saya, Beb, kenapa Bah? Ini ada orang membantu 2 miliar, tapi butuh administrasi 50 juta. Menurut kamu gimana? Istri saya bilang, Bah, kula niki namung makmum. Sing jenenge makmum niku mung manut kalih imam. Jenengan imam kula makmum jenengan. Sebagai makmum saya manut. Ngono wong wedok rasa ngeyelan. Wirungokno wong wedok ngatur-ngatur wong lanang. Apa mana gara-gara layangan putus, halah HP ini dibuka terus. Kalau istri saya sudah saya kasih tahu dari awal, kamu haram hukumnya membuka HP saya. Aku imam kok, bojo kula sami nangono. Lawakmu ngapa? Wedok iki manut lho. Tak kandhani wong wedok sing apik kuwi wong lanang urung njaluk, sing wedok wis nawani. Sing lanang urung njaluk wedang, wedangi. Sing lanang urung njaluk jarang, jarangi. Sing lanang urung njaluk kopi, kopini. Sing lanang urung njaluk susu, gaweke susu. Susoni. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena istri saya manut, ya udah tak kasih 50 juta cash. Saya ke ATM tak ambil. Saya bilang, bro, ini teman lama Pak. Jadi kalau kita ditipu orang sama teman lama itu biasa. Bahkan orang dekat kita sendiri. 50 juta saya kasih. Tapi bener ya 2 miliar cair. Cair Gus. Mosok kalau ngapusi kiai. Oke. Akhirnya janji ini sebulan. Minggu pertama tak SMS nih. Piye bro? OTE ya. Piye bro dalam proses. Seneng aku. Alhamdulillah. 2 minggu kemudian tak SMS lagi. Waktu itu belum ada WA le. Tak SMS lagi. Gimana? Tinggal nunggu tanda tangan Gus. Seneng meneh. Minggu ketiga, gimana bro? OTW, apa? Ojo takon bae, matane aku ki ngono. Perasaanku serahin nang kaya. Iki gak ono apa-apa ya. Minggu keempat sebulan pas, saya SMS enggak dijawab. 2 bulan enggak ada kabar. 3 bulan baru saya sadar bahwa saya telah tertipu. Sungguh terwelu. 50 juta hilang. Akhirnya kula maca hadis, Kanjeng Nabi didhawuhi ngeten kali Gusti Allah, amaroni Rabbi sab'an. Tuhanku memerintahkan kepadaku 7 hal. Salah satunya adalah
amaroni robbi an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Maca la haula sing akeh. Akhire ben bar ngasar kula kalih bojo kula mung la haula wala quwata illa billah. Bengi kula tahajud mergo kula kelingan mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu pasrahkan kepada Tuhan. Dan tidak akan mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Akhirnya bengi kula tahajud, ben sore la haula wala quwata illa billah. Allah langsung kasih jawaban, the power of la haula. Apa le? Kapolda Jogja waktu itu Brigjen Cuk Basuki. Gus, tanggal niki jenengan kosong napa mboten? Kosong Pak Kapolda. Bisa enggak nasihat pernikahan? Oh seneng Pak Kapolda, kula lagi nasihat pernikahan kula seneng. Apa meneh dinikahke? Wah. Rabio. Nikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok bayi gitu. Bosok cangkeme. Jalan rezeki sama jalan barokah. Malah jalan bayi. Kuwi Tapi maksud itu bukan maksud aku bukan itu. Kok kamu lihatnya aku nafsu banget sih? Maksudnya mau buka kacamatanya. Nanti kamu pingsan. Apa? Kacamata buka? Ya nanti saya buka insya Allah habis maghrib. Kamu jangan minta kacamata aku dibuka dong. Silau men. Akhirnya apa Pak? Saya ngaji nasihat pernikahan. Saya itu kalau sekarang sering nasihatin artis nikah itu lumrah. Mergo dari dulu saya paling senang kalau nasihat pernikahan. Salah satunya apa? Jangan pernah mencari pasangan yang sempurna, tapi terimalah pasanganmu dengan cara yang sempurna. Wah. Ono le. Iki yang ngono mah dolanan HP wae. HP-ne pros iki dodoi jan. Rabi rong wit. Oh dari iki rondo tua gini-gini ya. Widodo rapi karo rondo tua iso modern dhisik Wit. Mergo apa keracunan. Keracunan apa susu kadaluarsa. Lah diceritani the power of la haula malah dolanan HP wae. HP-ne siomay. Akhirnya apa? Kula mangkat teng Surabaya wong omahe Pak Cun iki teng Sukoharjo. Sidoarjo. Surabaya iki Sidoarjo ya? Nah, Sidoarjo. Akhirnya kula ngaji mulai. Seminggu kemudian Pak Cuk bilang, Gus, ngapunten nggih kemarin ngaji lolor mantan anak saya belum tak kasih sangu. Saya dikasih sangu 30 juta. Saya bilang, Pak, 30 juta ini saya mohon diikhlaskan untuk membangun masjid. Saya mau beli semen. Beliau bilang, loh jenengan aja bangun masjid Gus. Lah ngoten kula tambahi. Akhirnya tambahi jadi 50 juta. Dalam waktu sebulan uang saya ditipu sama orang 50 juta. The power of la haula wala quwata illa billah. Balik 50 juta. Yang tadinya diuntal codot langsung diganti karo Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Ngono bro. Nanti bojo yakin. Ar-Rum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia. Ansor Banser, jangan pernah sekali-kali kamu mati dalam keadaan jomblo. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu tucunya Dajjal. Wah, oh iya Dajjal kali. Ya Allah sawak weteng kabeh gitu ya Allah, lemune. Wis rapi dong, Le? Oh, belum. Wah, cilik di awakmu. Berdasarkan penelitian medis, orang kalau badannya besar, manuke cilik. Hati-hati. Malah kayak pentil. The power of la haula. Pasrah karo Gusti Allah. Yo, selawat nah yo ben kepanasan iki. Shalli wa sallim daiman. Ayo sing mriko. Shalli
iman wal ali wal ali sarang-sarang salih wa salim daiman ala mata salih wa salim daiman ala mata wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sepindah malih sing luwih banter sholli wa salim iman ala mada Allah sholli wa salim iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi sholawat saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa salim iman ala mata sholli wa salim iman ala mata wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana sholli wa salim iman ala mata sholli wa salim iman ala mata wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada dijawab sing banter kami cinta tanah air ulangi sing mriko dereng bengok tunjukkan rasa cintamu untuk Indonesia kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia sholli wa salim iman ala mata sholli wa salim iman ala mata wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada sallu ala nabi Muhammad alhamdulillah nya pakai wedang lip nya pakai wedang kira ndone ya pengen
Katanya mantan copet ibut. HP. Miskin. Wah ini kok ibu ini kok. Wah pinter banget set mana. Apa kacamata? Mata nih. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kesimpulan ini gini. Isra Mi'raj itu perjalanan merupakan bentuk optimisme yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki mangeling-eling kula pesan kula terakhir. Uang bilang, dapatkan aku lupakan segalanya. Makanya begitu banyak orang ngejar uang. Jadi pejabat korupsi, jadi pedagang ngapusi, sak piturute. Uang bilang, dapatkan aku lupakan segalanya. Waktu bilang, perjuangkan aku lupakan segalanya. Hati-hati le. Kula nanti konco, waktu adalah uang. Jadi lah aku ngejak konco, ayo dolan, sorry aku nggak punya waktu. Berarti temanmu nggak punya uang. Atau istrimu minta uang, dikasih waktu. Diam adalah emas. Makanya kalau istrimu minta emas, kamu masa depan bilang, perjuangkan aku lupakan segalanya. Tapi ingat, Allah bilang, dekati aku, ku berikan segalanya. Jadi kalau hari ini kemudian kita punya problem, punya masalah, punya apapun, yang perlu kita evaluasi cuma satu, kedekatan kita kepada Allah. Maka kenapa kemudian saya membuat memasyhurkan sholawat hasbi rabbi jalallah. Cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Diwaca kali gendong anak ya rampon. Hasbi rabbi ora apa-apa. Kalau ngeroki bojone ora apa-apa. Bu ngeroki, siapke balsem, siapke golok. Hasbi rabbi jalallah. Anakmu nakal, turu cekel silai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi al-Fatihah mandi. Kowe di bojo ya ngono. Bojomu cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah. Kok wis di hasbi rabbi, wis di Fatihah tetep cerewet. Tambahi Yasin sak tahlile. Ayo ngopong ini ae. Kamu kedinginan ya? Napa jenengan bar disapet nyamuk? Pantesan gatel. Iya. Pun ya, diwaca hasbi rabbi bareng-bareng kaping 3. Muga-muga hajate kabul sedaya. Amin. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad la ilaha hasbi rabbi
ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin Ya Allah ya Allah bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah bila mudah bagimu ya Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah kami hambamu yang beriman yakin ya Allah bahwa engkau akan segera menghilangkan COVID-19 dari muka bumi ini ya Allah kami hambamu yang beriman meyakini ya Allah bahwa engkau adalah solusi dan jalan keluar dari masalah yang kami hadapi ya Allah bahwa kami hambamu yang beriman yakin ya Allah bahwa engkau akan mengabulkan doa-doa kami ya Allah bahwa engkau akan mengabulkan hajat kami ya Allah bahwa engkau akan memberikan kebahagiaan kepada kami ya Allah berikan kepada kami kebahagiaan di dunia ini ya Allah dengan kehidupan yang layak ekonomi yang mapan pekerjaan yang lancar keluarga yang sakinah keturunan yang soleh-solehah dan kehidupan yang istiqomah berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat jauhkanlah kami dari siksa kubur jauhkanlah kami dari siksa neraka dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Nyuwun hadiah Fatihah kagem Kiai Haji Raden Humaidullah pengasuh Pondok Pesantren Api Jetis Patean sesepuh NU Kendal meninggal dunia hari ini pukul 11.30. Al-Fatihah. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.